Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi ilmu terkait apa itu AKM yang saya peroleh dari BIMTEK kemarin yang saya laksanakan di bulan Januari. Semoga apa yang saya peroleh ini dapat bermanfaat bagi teman-teman guru yang bisa melihat di channel YouTube saya. Nah, apa itu tentang AKM? Apa itu asesmen nasional? Nah, kita pelajari atau kita berbagi ilmu terkait itu. Sebelumnya saya share screen dulu PPT yang akan saya gunakan untuk membahas apa itu asesmen nasional. Nah, apa yang melatar belakangi tentang asesmen nasional, yaitu yang pertama kita terkait dengan kurikulum nasional K13. Kurnas K13 yang memuat terkait pembelajaran dan penilaian yang memuat kompetensi dan kecakapan. Di sini diharapkan peserta didik memiliki kompetensi dan kecakapan abad 21, yaitu terkait dengan 4C, yaitu critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Jadi di sini diharapkan peserta didik itu bisa berpikir secara critical thinking, berpikir kritis. Diharapkan mereka bisa memecahkan masalah, baik itu masalah secara logika maupun literasi. Dan kecakapan yang diharapkan pada abad 21, yaitu terkait kolaborasi maupun komunikasi. Yang kedua, hasil laporan PISA, yaitu kemampuan anak-anak kita di dalam hal membaca maupun matematika dan sains, itu peringkatnya agak ke bawah, karena untuk skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara. Sedangkan untuk matematika ada peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan untuk skor sains di peringkat 70 dari 78 negara. Dari hasil laporan PISA ini dan harapan-harapan yang ada di Kurnas K13 inilah Kementerian Pendidikan berharap anak-anak kita bisa meningkatkan cara membaca atau cara menyelesaikan masalah-masalah soal-soal yang terkait di PISA, karena terkait dengan penalaran maupun logika dan literasi. Sehingga di sini ada perubahan dalam asesmen nasional yang dulu kita menggunakan ujian nasional, maka untuk tahun ini kita akan dirubah menjadi AKM. Nah, apa itu asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan informasi, menganalisis, melaporkan terkait pencapaian kondisi siswa, dan penguasaan terhadap suatu kompetensi. Nah, untuk asesmen nasional itu ada 3 penilaian, yaitu ada 3 bentuk: AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Untuk AKM itu mengukur kompetensi literasi dan numerasi. Jadi sudah tidak berdasarkan konten mata pelajaran, tetapi kita di sini adalah kompetensi literasi dan numerasi. Jadi kemampuan untuk membaca dan melogika matematika. Untuk yang kedua, survei karakter. Survei karakter yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa, yaitu akhlak Bhinneka Tunggal Ika, kemandirian, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Kalau kita berbalik ke K13, AKM ini bisa dikaitkan dengan KI 3 dengan KI 4, sedangkan survei karakter bisa terkait dengan KI 1 dan KI 2 yang terkait dengan sikap dan keagamaan. Sedangkan survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas berbagai aspek input
dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Nah, apa itu tujuan AKM? Tujuan AKM ini dibagi dua, yaitu terkait dengan siswa maupun guru. Dari siswa, yaitu untuk menguji kemampuan siswa dalam hal kemampuan literasi maupun numerasi siswa, sedangkan untuk guru memberikan refleksi guru supaya tahu kekurangan sehingga guru mampu meningkatkan kompetensi untuk melakukan perbaikan kompetensi baik diri sendiri maupun membantu guru lainnya dalam meningkatkan profesionalitasnya. Jadi di sini nanti hasil laporan AKM itu juga bisa bermanfaat bagi guru untuk memperbaiki kompetensi guru dan untuk meningkatkan profesionalitas guru itu sendiri. Dan untuk memperbaiki dalam proses pembelajaran. Nah, apa manfaat dari asesmen nasional? Yang pertama terkait dengan potret kualitas pembelajaran. Nah, di sini dari asesmen nasional nanti laporannya bisa kita analisis, bisa kita evaluasi bagaimana proses pembelajaran selama ini bagi kita, guru, ataupun bagi murid. Sehingga nanti kita lihat, oh berarti kualitas pembelajarannya bagaimana. Apakah perlu perbaikan, apakah perlu peningkatan kualitas untuk yang lebih baik. Jadi di sini manfaatnya yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran, yang kedua umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah ataupun daerah. Jadi sebagai feedback bagi sekolah, bagaimana cara kita meningkatkan proses pembelajaran atau meningkatkan kompetensi siswa. Yang ketiga, menyusun program jika nanti perlu ditingkatkan lagi proses pembelajarannya, baik itu untuk peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Nah, sini yang kita ketahui perbedaan UN dengan asesmen nasional, karena untuk tahun kemarin kita masih menggunakan ujian nasional, untuk tahun ini kita menggunakan asesmen nasional. Dari tujuan sudah berbeda, yaitu kalau UN tujuannya adalah evaluasi capaian hasil belajar setiap individu. Jadi kalau UN, setiap anak akan mendapatkan suatu nilai. Jadi nilai anak-anak berapa, sedangkan untuk asesmen nasional, ini evaluasinya mutu terkait sistem satuan pendidikan, berarti terkait evaluasi sekolah. Jadi tujuannya sudah berbeda. Yang pertama, tujuan dari evaluasi tersebut. Sedangkan yang kedua terkait jenjang. Jenjang yang melaksanakan asesmen nasional dan jenjang yang untuk pelaksanaan ujian nasional. Untuk ujian nasional, jenjangnya yaitu SD, SMP, SMA, ataupun SMK, sedangkan untuk asesmen nasional, SD, SMP, SMA, atau SMK, dan program kesetaraan. Jadi di sini yang membedakan antara AN sama UN adalah program kesetaraan. Untuk levelnya, kalau untuk asesmen nasional akan dilaksanakan di level kelas 5, kelas 8, sama kelas 11. Sedangkan untuk ujian nasional akan dilaksanakan pada akhir jenjang. Sehingga nanti kalau untuk level kelas 5, 8, ataupun 11, maka ada misalkan hasil laporan dari asesmen nasional akan dipergunakan untuk perbaikan. Oke, untuk subjek yaitu untuk siswa, untuk asesmen nasional, subjeknya adalah siswa secara acak, sedangkan untuk UN adalah semua siswa. Sedangkan untuk sasaran penilaian adalah literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan untuk asesmen nasional. Sedangkan untuk penguasaan terhadap mapel untuk UN. Jadi untuk UN penguasaan mapelnya misalkan ditentukan penguasaan mapel untuk jurusan peminatan IPA adalah jurusan kimia, fisika, biologi. Sedangkan untuk IPS biasanya geografi, ekonomi,
Itu. Sedangkan untuk AN semuanya sama, tidak berdasarkan mapel tapi terkait dengan literasi, numerasi, karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan. Untuk metode penilaiannya, kalau untuk AN menggunakan multistage adaptive testing, sedangkan untuk UN kita menggunakan CBT dan PBT. Penilaian untuk AN adalah penilaian untuk pembelajaran, sedangkan UN, Assessment of Learning, penilaian pembelajaran. Jadi beda antara for dengan of. Nah, di sini bentuk soal. Kalau di dalam UN, bentuk soalnya semuanya pilihan ganda, sedangkan untuk asesmen nasional, bentuk soalnya yaitu yang pertama, pilihan ganda dengan pilihan satu jawaban, yang kedua, pilgan, kompleks, pilihan lebih dari satu jawaban, sedangkan yang ketiga, menjodohkan atau memasangkan, yang keempat, isian singkat, kelima, uraian. Sedangkan untuk jumlah soal, untuk kelas 5, itu 30 soal literasi dan 30 soal numerasi, sedangkan kelas 8 sama kelas 11, 36 soal literasi dan 36 soal numerasi. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan apa itu literasi. Konsep literasi baca dan nulis. Literasi baca dan nulis adalah suatu pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk partisipasi di lingkungan sosial. Nah, di sini komponen literasi membaca pada soal terkait dengan AKM, kontennya adalah terkait teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi dan teks fiksi. Jadi di sini ada teks sekar informasi sama teks fiksi. Sedangkan untuk proses kognitif itu ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, yang ketiga evaluasi dan refleksi. Untuk kontennya bisa konten personal, biasanya kalau personal terkait kepahlawanan bisa konten sosial budaya, ada konten saintifik. Nah, di sini untuk level pembelajar pada literasi, ada level pembelajar 1, ada level pembelajar 2. Untuk perbedaannya level pembelajar 1 sama pembelajar 2 itu terkait dengan penyajian dalam teksnya. Jadi di sini formatnya untuk level pembelajar 1, format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan dan mengaitkan isi teksnya. Sedangkan untuk level pembelajar 2, yang terkait kelas 11 dan kelas 12, format penyajian dalam teks dan merefleksikan asumsi ideologi atau nilai yang terkandung dalam teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis. Nah, untuk numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang menyakup pengetahuan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Dan di sini numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peranan matematika. Jadi tidak hanya memahami konsep, tetapi di sini numerasi diharapkan siswa itu bisa memahami peranan matematika dalam dunia dan memecahkan masalah dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga, bernalar dalam mengambil keputusan yang tepat dan memecahkan masalah. Nah, di sini komponennya adalah untuk numerasi kontennya, kalau di literasi tadi teksnya adalah teks informasi sama teks fiksi, kalau konten di numerasi ada konten bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, yang keempat aljabar. Sedangkan proses kognitifnya ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Jadi ada C1 untuk pemahaman, C1 dan C2, untuk penerapan C3 dan C4, penalaran C5 dan C6. Untuk konteksnya personal, sosial budaya, sama saintifik. Untuk level pembelajaran pada SMA,
adalah geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Jadi untuk konten bilangan dikhususkan untuk anak-anak SD dan anak SMP. Nah, di sini hasil pelaporan AKM. Hasil pelaporan AKM ada 4 kriteria, ada 4 kelompok, ada kelompok intervensi khusus, ada kelompok dasar, ada kelompok cakap, ada kelompok mahir. Di sini narasi dari intervensi khusus, jika tingkat kompetensinya yaitu belum mampu menemukan dan mengambil informasi maupun membuat interpretasi. Jadi di sini level paling bawah yaitu intervensi khusus. Di atasnya yaitu dasar, mampu menemukan dan mengambil informasi maupun membuat interpretasi. Level selanjutnya cakap, mampu membuat interpretasi dan informasi implisit dalam teks dan mampu membuat satu kesimpulan. Mahir, mampu mengintegrasikan beberapa lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan, dan bersifat reflektif. Nah, untuk numerasi juga ada 4 kelompok. Yang pertama, kelompok yang paling bawah yaitu intervensi khusus, kelompok dasar, cakap, dan mahir yang paling tinggi. Nah, untuk narasinya, intervensi khusus hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, menunjukkan pengetahuan konsep parsial dan keterampilan terbatas. Sedangkan untuk kelompok dasar, memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar, konsep dasar terkait geometri dan statistik. Sedangkan kelompok yang keempat mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika dalam konteks beragam. Kelompok yang keempat mahir bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks. Nah, di sini slide selanjutnya kita bahas perbedaan antara kurikulum berbasis kompetensi sama kurikulum berbasis konteks. Nah, kalau kurikulum berbasis kompetensi di sini berpusat pada kebutuhan, sedangkan untuk konteks berbasis pada pusat materi. Sedangkan untuk pemahaman, untuk kompetensi memahami konsep dan keterampilan, kalau untuk konteks hanya mencakup suatu materi. Sedangkan untuk kompetensi selanjutnya, kurikulum kompetensi berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dan menerapkan konsep, sedangkan untuk konteks hanya menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan suatu topik. Nah, untuk selanjutnya, perbedaan selanjutnya terkait dengan penguasaan kompetensi, orientasinya, sedangkan untuk konteks orientasinya pada nilai akhir. Nah, di sini salah satu contoh bentuk soal literasi. Sini ada gambar plus ada suatu bacaan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk soal, misalkan di sini ada bentuk pilihan ganda dengan satu jawaban. Misalkan di situ ada pertanyaan, penyelam menggunakan penutup telinga karena titik-titik. Maka jawabannya A, B, C, D, diberi satu jawaban yang benar, maka anak-anak akan membaca bacaan tersebut dan jawaban itu mungkin ada di paragraf yang terakhir. Nah, di situ di paragraf terakhir kita baca, untuk melakukan pengamatan biota laut, seorang penyelam sedang menyelam pada keadaan tertentu di bawah permukaan air laut seperti pada gambar. Pada saat penyelamannya berubah-ubah tekanan, kedalamannya, penyelam tersebut merasakan adanya perubahan tekanan. Untuk mengantisipasi perubahan tekanan tersebut, maka penyelam tersebut menggunakan penutup telinga. Jadi, untuk soal pilihan ganda nomor 1 itu kita bisa menjawab jawabannya adalah A. Jadi pilihan ganda memuat 5 pilihan ABCD hanya satu jawaban benar. Sedangkan untuk isian singkat, nah, kalau isian singkat berarti kita menjawabnya adalah bisa menjawab dengan angka atau satu kata. Nah, di sini isian singkat jawaban berupa angka, nama atau benda, kata frase yang sudah pasti. Jadi di sini jika penyelam dari titik A kemudian naik dan muncul ke permukaan, maka perubahan tekanan yang dialami orang tersebut adalah berapa atm. Nah, di situ kita hitung nilainya 0,6 atm. Nah, ada uraian esai.
Jadi kalau uraian esai berarti jawaban lebih dari satu kata. Di situ kita karena itu soal fisika, berarti jawabannya kita menggunakan perbandingan antara tekanan A dengan tekanan B. Di situ kita jawab nilainya itu. Nah, perlu jawaban yang berasal hasil dari suatu analisis untuk uraian esai. Itu salah satu contoh bentuk-bentuk soal di literasi, baik itu bentuk pilihan ganda, isen singkat, untuk soal yang menjodohkan pada contoh selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil BIMTEK saya. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu awe-awean? Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Bu. Kenapa awe-awe aku, Bu? Baterainya habis. Halus.